Roh Giok juga mengamati kedua manusia itu. Meskipun klan Qingyu sangat berbeda dengan ras manusia, penampilan Feng Ge benar-benar tidak cocok untuk memegang senjata peradaban. Kami telah menunggu terlalu lama. Ini bukan pertama kalinya Anda mengunjungi makhluk kami selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa Giok menghela nafas dan berkata, orang yang paling cocok untuk memegang senjata peradaban bukanlah yang murni, tetapi orang yang memupuk energi Dao People. Anda tidak cocok untuk kami, jadi silakan kembali. Sisi lain dunia warna tidak dapat mencapai kondisi sumber kacau dalam 13 hari, dan itu tidak mungkin meluangkan banyak waktu untuk berlatih energi fusi. Bahkan jika Anda melihat dunia ibu, hanya pembangkit tenaga listrik teratas di antara negara adidaya, seperti Fuxi, Qiou, dan lainnya, yang dapat mewujudkan 3.000 dewa. Peradaban safir tersembunyi di dunia warna, dan pada dasarnya tidak mungkin menemukan orang yang cocok. Namun, peradaban safir disegel di kota safir, yang merupakan keberadaan abadi. Apakah kekacauan itu hancur atau lahir, pihak lain tidak akan terpengaruh. Mereka memiliki waktu tak terbatas untuk menunggu, tetapi perlahan-lahan mengidentifikasi objek yang mereka butuhkan. Begitu suara jade spirit jatuh, Dao Yun di dunia dalam tubuh Luo Zeng telah berkumpul, dan energi sekte Divine Dao mulai bergabung, membentuk kecemerlangan putih yang menyala-nyala, yang mana muncul di depan Sapphire Spirit. Energi fusion Dao yang kamu bicarakan apakah ini? Luo Zeng tersenyum. Semburan keheranan terpancar dari permukaan tubuh roh Sapphire, dan itu membuat penilaian yang tepat dengan pandangan sekilas. 2994 Sekte Jalan Ilahi. Apakah Anda menggabungkan ini sendiri? Ya, mungkin tidak juga, jawab Luo Zeng. Di alam para dewa, Luo Zeng terus-menerus menggabungkan jalan ilahi, tetapi jumlah fusi meningkat, dan kesulitannya menjadi semakin sulit. Selain itu, ia berlarian dan mengalami stagnasi untuk sementara waktu. Namun, kemunculan dewa jahat secara langsung membawa Luo Zeng untuk mengambil langkah maju yang besar. Dia berkultivasi kembali sesuai dengan cara ilahi dari peleburan dewa jahat. Menarik roh Giok memandang Luo Zeng dari atas ke bawah, dan pada saat yang sama berkata, kamu bukan orang yang murni, kamu bisa tinggal di pantai lain dengan mengandalkan buah kegelapan. Luo Zeng mengangguk. Tapi Ragegat masih lebih lemah, kamu tidak memenuhi syarat, gumam Jade Spirit. Di mata Sapphire Spirit, kandidat yang paling cocok bukan hanya orang yang murni, tetapi juga makhluk yang mengambil jurusan fusi Taoisme. Meskipun Luo Zeng memupuk fusi Taoisme, kekuatannya sendiri tidak cukup. Ragegat ada di setidaknya 2 tingkat lebih lemah dari yang murni. Meskipun roh Sapphire telah menyangkal Luo Zeng, ia masih melepaskan cahaya Qian, mencoba mendeteksi kekuatan tubuh fisik Luo Zeng. Saat lampu hijau menyapu tubuh Luo Zeng, roh Giok tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh. Ada apa? Luo Zeng bertanya. Kamu tidak memiliki arti sebenarnya dari fisik suci di tubuhmu. Roh Sapphire terkejut lagi. Apa yang terjadi? Meskipun kamu adalah dewa yang sunyi, bagaimana kamu membawa tubuhmu ke sisi lain jika kamu tidak melakukannya? Tidak mempraktikkan arti sebenarnya dari Holy Fisik. Ada banyak kecelakaan di dunia, dan Luo Zeng adalah salah satunya. Jade Spirit awalnya merasa bahwa dia dapat melihat semuanya dengan seksama, tetapi sekarang Luo Zeng di depannya jelas merupakan bunga aneh yang sulit untuk dipahami. Ini Luo Zeng tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia bisa merasakan arti sebenarnya dari Dao yang terkandung dalam tubuhnya, tapi dia tidak tahu apa arti sebenarnya dari Dao itu. Tubuhmu jauh lebih kuat dari Dewa Kemarahan, tapi tidak sekuat yang murni. Roh Giok sedikit terguncang. Semua klan di peradaban Qingyu telah menutup diri dan tertidur lelap, tidak ada yang bisa memberikan nasihat, hanya bisa menilai sendiri. Begitu senjata peradaban diserahkan kepada pihak lain, itu berarti inti dari seluruh peradaban safir diserahkan kepada pihak lain, dan harus berhati-hati dengan keputusan ini. Luo Zeng berdiri di tempat tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan dia menunggu dengan sabar. Jika itu sesuatu yang lain, Luo Zeng tidak akan terlalu tertarik. Ketika sampai pada misteri energi fusi Dao, Luo Zeng tidak akan pernah melepaskannya, terutama roh Giok menyebutkan 3 kekurangan dalam energi fusi Dao. Tapi aku bisa memberimu kesempatan, kamu bisa mengintegrasikan senjata peradaban. Setelah roh Sapphire selesai berbicara, kehampaan yang menyelimuti Luo Zeng dan Feng Ge menghilang, dan mereka kembali ke platform tinggi lagi, dan berlian berbentuk duri bola, yang merupakan senjata peradaban, memancarkan kilau hijau dan melayang di depan Luo Zeng. Arti dari ini sangat jelas, membiarkan Luo Zeng langsung mengintegrasikannya ke dalam tubuh. Namun, tubuh fisik Luo Zeng tidak dapat memadukan token dari pihak lain, atau dia tidak tahu bagaimana memadukan tubuh fisik,
jadi dia berkata kepada senjata peradaban, saya khawatir saya tidak dapat melebur di sini, bisakah saya membawa benda ini keluar dari medan gelap? Pergi saja setelah meninggalkan alam kegelapan, Luo Zeng dapat kembali ke sisi lain dengan jiwanya. Dalam arti sebenarnya dari tiga cara yang dia kultivasi, masih ada celah dalam arti sebenarnya dari Taoisme dan alam. Faktanya, perjalanan ke pantai seberang ini, tujuan Luo Zeng adalah untuk mengintegrasikan tanda dari pantai seberang untuk makna Taoisme yang alami dan sebenarnya, tetapi setelah berlari ke alam gelap, ia menghadapi serangkaian masalah, dan bahkan hidupnya, hampir hilang di sini. Ya, suara Jade Spirit berasal dari Weapon of Civilization. Setelah Luo Zeng meminta Feng Ge untuk membuka cincin Sumeru, dia harus memasukkan artefak peradaban ke dalamnya. Tetapi pada saat ini, beberapa bayangan menyerbu dalam kegelapan. Desir, desir. Orang yang datang adalah Monkey Hitam yang bersembunyi di kegelapan. Ketiga Monkey Hitam itu juga sangat terkejut saat melihat kota Safir. Catatan peradaban Safir sangat terbatas, tetapi menilai dari naluri, mereka juga tahu bahwa penemuan ini tidak sepele. Ketika roh Safir menarik diri dari ilusi, mereka telah menginjakkan kaki di kota Safir dan langsung menuju menara. Sua, Sua, Sua. Di atas kertas kuning pada tiga Monkey Hitam, huruf Sanskerta emas bersinar terang. Di bawah berkah cahaya ini, setiap Monkey Hitam meledak dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Monkey Hitam di depan terbang dan mengambil senjata peradaban di tangan Luo Zeng dengan satu tangan, dan Feng Ge di sebelahnya mengerutkan kening. Apa yang dia benci di alam bawah sadar bukan hanya monster berwajah babi itu, Monkey Hitam ini juga mengejar dan membunuh Luo Zeng dan Feng Ge jauh sebelumnya, dan mereka juga keberadaan yang terkutuk. Kalian mencari kematian. Niat membunuh melintas di kedalaman murid jernih Feng Ge. Mengangkat tangannya, cahaya terang langsung mengenai Monkey Hitam itu. Gah! Salah satu Monkey Hitam difoto, dan potongan kertas kuning di tubuhnya mulai terbakar sepotong demi sepotong. Tapi potongan kertas kuning inilah yang menahan cahaya yang dikeluarkan oleh Feng Ge untuk sesaat, dan Monkey Hitam itu menghantam tubuh Luo Zeng dengan seluruh tubuh api. Bang bang! Senjata peradaban terlempar dari tangannya, dan langsung jatuh dari menara. Itu jatuh. Kita harus mengambilnya. Dua Monkey Hitam lainnya mengabaikan hidup dan mati rekannya, melompat dari menara dan mengejar mereka. Peradaban menarik busur dalam kegelapan dan mendarat di tangan besar yang penuh bulu. Pemilik tangan besar ini adalah Cyclops, mereka adalah kekuatan kuat lainnya di dunia gelap. Hei! Hei! Monster bermata satu itu mengintai di kegelapan seperti Monkey Hitam, mengamati setiap gerakan kota batu giok, melihat Monkey Hitam memimpin, mereka juga cemas. Tanpa diduga, ketika mereka bergegas ke kota Safir dengan tergesa-gesa, mereka melihat sesuatu yang berkilauan dengan lampu hijau jatuh, dan kebetulan ditangkap oleh salah satu monster bermata satu. Monster bermata satu sangat gembira, sebelum dia sempat melihat lebih dekat, dia hanya berkata aku mengerti, ayo pergi. Monster bermata satu lainnya mengikuti dari belakang, dan bergegas menuju luar kota, Giok. Pencuri tua bermata satu, beraninya kamu. Melihat pemandangan ini, dua Monkey Hitam yang tersisa sangat marah. Ketiga Monkey Hitam ini adalah elit yang ditempatkan di surga ke-13. Ketiga bersaudara itu memiliki hubungan yang sangat baik. Melihat nyawa saudara ketiga dikorbankan, mereka akhirnya memenuhi monster bermata satu. Bagaimana mereka bisa rela? Hah! Kertas kuning pada tubuh kedua Monkey Hitam itu memancarkan cahaya keemasan, dan mereka melompat dari menara, menembak ke arah monster bermata satu itu seperti dua anak panah lepas. Luo Zeng berusaha keras untuk mendapatkan alat peradaban, yang jelas diambil oleh makhluk lain, dan dia bahkan lebih tidak rela. Feng Ge, ayo kejar. Dia menyeret Feng Ge dan melompat dari menara. Feng Ge tidak terlalu tertarik dengan alat peradaban, dia tidak tahu apa artinya benda itu, tetapi dalam kognisinya, apa yang dibutuhkan Luo Zeng adalah apa yang dia butuhkan. Kekuatan kedua Monkey Hitam itu hampir sama dengan Cyclops, tetapi karakter Sanskerta yang berkedip-kedip di selembar kertas kuning sangat memperkuat daya ledak Monkey Hitam itu. Hanya dalam 2 atau 3 napas, kedua Monkey Hitam itu berhasil menyusul monster bermata satu itu. Haza, Kuo. Monster bermata satu itu melihat Monkey Hitam itu mendekat dengan mengancam, jadi dia memerintahkan sukunya untuk tetap tinggal dan menyerang. Kedua monster bermata satu itu tiba-tiba berhenti di jalurnya, dan ketika mereka berbalik, sebuah simbol aneh tiba-tiba muncul di monster besar bermata satu itu. Mata cahaya tetap, kekuatan supernatural bawaan dari keluarga Cyclops semuanya ada di mata ini, dan simbol muncul di bidang penglihatan mereka, kemudian ruang di bidang penglihatan terputus, berubah menjadi sangkar luar angkasa untuk menyelimuti kedua Monkey Hitam itu. Ini hanya ruang terkunci.
Salah satu monkey hitam membanting ke depan, dan retakan seperti jaring laba-laba meledak di kehampaan di depannya, langsung dihancurkan oleh monkey hitam. Monkey hitam lain menginjak bahu monkey hitam di depan, menggambar busur dengan postur yang sangat lincah, dan langsung menabrak monster bermata satu di depan. Serahkan benda itu, atau aku akan memakanmu. Monkey hitam itu mengancam. Monkey hitam ini sangat buas di alam gelap, memakan hampir semua hal, dan monster bermata satu juga menjadi makanan monkey hitam. Mimpi. Lingkaran warna psikedelik melintas di mata bermata satu monster bermata satu itu. Setelah lingkaran cahaya itu menyala, monkey hitam itu tertegun sejenak, bingung oleh lingkaran cahaya itu. Saat monkey hitam sedang kesurupan, monster bermata satu itu melemparkan senjata peradaban di tangannya ke monster bermata satu lainnya. Pada saat ini, Luo Zeng dan Feng Ge juga menyusul. Ketika Feng Ge melihat makhluk-makhluk ini di area gelap, dia merasakan naluri jijik. Sekarang dia kesal, dia tidak lagi menahan apapun. Surga Agung Brahma tak terukur. Sinar cahaya melingkari jari giok Feng Ge. Luo Zeng telah melihat kekuatan cahaya langit tanpa batas Brahma besar, benda ini tidak berpengaruh pada Luo Zeng, makhluk dari luar alam gelap, tetapi memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan untuk segala sesuatu di alam gelap. Masalah apapun akan dimusnahkan dalam terang ini. Tepat ketika Feng Ge hendak menembakkan sinar cahaya langit tak terbatas dari Brahma Agung, senjata peradaban yang dilemparkan ke udara tiba-tiba berhenti. Berhenti. Makhluk roh safir datang lagi, ia tidak menyuruh monkey hitam dan monster bermata satu untuk berhenti, tetapi menyuruh Feng Ge untuk berhenti. Selain Luo Zeng, di mana Feng Ge akan mendengarkan orang lain. Untungnya, Luo Zeng mengulurkan tangannya dan mencubit tangan Feng Ge dan berkata tunggu sebentar. Roh giok juga memahami kekuatan menakutkan dari yang murni di alam gelap, tetapi cahaya biasa bersinar ke bawah dan dapat menerangi kota safir berbintik-bintik dan penuh lubang, tetapi kota safir memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri, jadi tidak masalah. Tapi cahaya tak terukur dari Brahma Agung sudah cukup untuk melelehkan sebagian kota giok. Meski kota safir masih bisa diperbaiki, kerugiannya tidak sedikit, sehingga semangat safir juga cukup tidak berdaya. Monkey hitam dan monster bermata satu tidak mengharapkan artefak peradaban memiliki kesadaran diri, dan mereka membeku sesaat, tidak berani datang untuk memperjuangkannya. Berani mengambil barang-barang di kota batu giok, siapa yang memberimu keberanian? Suara agung dari roh batu giok datang lagi. Monkey hitam dan monster bermata satu juga tahu bahwa kota giok bukanlah masalah kecil, dan mereka mengabaikan situasi mereka sendiri karena mentalitas berjuang keras. Begitu kata-kata roh safir jatuh, seluruh kota safir tampaknya selamat saat ini. Serangga beracun safir keluar dari kota safir, selain ular safir itu, binatang raksasa safir. Makhluk safir ini sendiri tidak sepele, dan binatang raksasa safir hampir memusnahkan monster berwajah babi gurita, yang tidak memiliki musuh alami di langit ke-13, juga dilahap satu per satu olehnya. Terlebih lagi, mereka menghadapi ratusan dari mereka. Hampir tidak ada ruang untuk perlawanan, dan dua monkey hitam serta monster bermata satu langsung kewalahan oleh pasukan safir. Rao Zeng melihat pasukan safir ini, dan hatinya sedikit ketakutan, hanya Feng Ge yang membuka matanya lebar-lebar, tanpa rasa takut sedikit pun. Di matanya, tidak peduli berapa banyak pasukan safir yang ada, mereka hanyalah seberkas cahaya. Setelah pasukan safir memusnahkan dan membunuh makhluk-makhluk di area gelap, mereka hanya melirik Luo Zeng dengan acuh tak acuh, dan kemudian semuanya bergabung ke kota safir, dan dengan cepat kembali ke posisi semula saat mereka terus berkeliaran di kota. Luo Zeng melangkah maju, mengambil senjata peradaban di tangannya dan segera bertanya bukankah kamu mengatakan bahwa klan telah tertidur lelap? Heh klan? Makhluk giok ini bukan klan, roh giok berkata ringan. Roh safir ini juga pernah menjadi putra kebenaran, dewa kekacauan kuno. Eksistensi yang dapat diakui sebagai suku olehnya pasti merupakan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya dalam kekacauan. Luo Zeng memasukkan senjata peradaban ke cincin Sumeru Feng Ge lagi, dan keduanya berjalan di sepanjang jalan menuju luar kota giok, dan tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Boom! Kota besar safir mulai tenggelam, tanah hitam dan curam mulai terkubur di tengah, dan lumpur hitam juga mengalir kembali, membentuk kolam hitam yang lebih besar. Makhluk-makhluk alam gelap yang bersembunyi di kegelapan berkeringat dingin ketika mereka melihat nasib monkey hitam dan monster bermata satu. Mereka juga ingin keluar semua dan bergegas ke kota safir. Namun, kekuatan makhluk domain gelap ini tidak sebaik monkey hitam, juga tidak sebaik monster bermata satu. Nalar masih lebih unggul. Sekarang masing-masing dari mereka penuh kegembiraan,
dan mereka telah pulih hidup mereka hanya bisa melihat Luo Zeng dan Feng Ge pergi. Hanya satu kemurnian yang cukup bagi mereka untuk minum sepanci, dan mereka tidak berani mengikuti di belakang. Domain gelap menempati lebih dari setengah surga ke-13, dan ruang di dalamnya juga sangat luas. Apa yang awalnya dipikirkan Luo Zeng adalah memutar kembali di sepanjang aliran gunung. Tapi Luo Zeng dan Feng Ge dikejar dan dibunuh oleh Monkey Hitam sebelumnya, dan mereka panik setelah aliran gunung dihancurkan sebagian oleh Feng Ge, keduanya tidak dapat menemukan jalan mereka datang. Namun, sebagai orang murni Feng Ge, berjalan melalui alam gelap, keamanan masih bisa dijamin, selama dia berjalan ke satu arah, dia akhirnya bisa keluar dari alam gelap. Setelah melewati sebuah bukit kecil, Luo Zeng merasa bahwa kegelapan di sekitarnya sedikit lebih dalam, dan efek buah kegelapan akan segera menghilang. Feng Ge, beri aku buah kegelapan, kata Luo Zeng. Feng Ge tidak melakukan apa yang dikatakan Luo Zeng. Dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya menyelimuti kepala Luo Zeng, dan dia tersenyum dan berkata dengan cara ini, tidak perlu buah kegelapan, tempat terang pergi setara dengan medan gelap. Selain itu, memang benar tidak perlu menelan buah kegelapan. Bukankah itu nyaman? Kata Luo Zeng. Bagaimanapun, lebih aman menelan buah kegelapan. Siapa yang tahu bahwa Feng Ge mendengus, jika kamu tidak mau, pergilah sendiri. Mendengarkan jawaban kekanak-kanakannya, Luo Zeng juga menunjukkan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Namun, meskipun Feng Ge di depannya agak gila, dia masih jauh lebih manis daripada Feng Ge dengan wajah dingin. Kedua sinar cahaya bergerak sedikit demi sedikit di area gelap, di mana mereka berdua lewat. Cahaya menyelimuti tubuh mereka seperti pesawat tajam, dengan paksa menggali dua jurang di tanah. Tumbuhan di area gelap di sepanjang jalan juga dengan cepat menghilang di bawah cahaya. Makhluk gelap di sepanjang jalan sangat terkejut saat melihat pemandangan ini, belum lagi apa yang mereka pikirkan tentang mereka berdua, mereka bahkan tidak berani bernapas, dan menyembunyikan diri dengan baik. Jika dia mengganggu kedua orang ini, seberkas cahaya akan menyinari dia, dan hidupnya akan hancur tanpa alasan. Luo Zeng tidak tahu jalan mana yang dia pilih, dan dia berjalan selama lebih dari 2 jam, dikelilingi oleh bukit dan gunung yang tidak rata. Jika Feng Ge bertemu dengan beberapa gunung yang relatif tinggi, Feng Ge terlalu malas untuk memanjat, tetapi juga menembakkan sinar cahaya, yang langsung melelehkan gua di dasar gunung, dan melewatinya. Saat keduanya berjalan semakin sunyi, mereka akhirnya tiba di depan sebuah gunung besar dengan gunung ini sebagai batasnya, sisi lainnya adalah sisi lain di luar zona gelap. Mungkin sudah lama berada di medan gelap, meskipun cahaya Feng Ge diselimuti, ketika Luo Zeng naik ke puncak gunung, dia masih merasakan cahaya di luar medan gelap menyilaukan. Ada kuil mitian. Luo Zeng berdiri di puncak gunung dan melihat kuil mitian lagi. Apa yang dia lihat adalah bagian depan kuil mitian. Artinya mereka membuat lingkaran besar dan keluar dari sisi lain area gelap, sepertinya mereka salah jalan, tapi setidaknya mereka keluar. Sebelum dia akan meninggalkan alam kegelapan, hati Luo Zeng tiba-tiba memiliki keraguan. Segala sesuatu di alam gelap takut akan cahaya, atau mereka sepenuhnya bertentangan dengan materi di dalam terang. Bahkan safir padat meleleh secepat es dan salju musim panas di bawah cahaya, tetapi dibandingkan dengan zat lain, safir jauh lebih kuat, dan kecepatan pencairannya secara alami lebih lambat. Feng Ge di kota safir tapi meninggalkan banyak jejak. Meski senjata peradaban bisa menahan cahaya yang dikeluarkan oleh Feng Ge, nyatanya juga akan tersingkir oleh cahaya. Jadi jika senjata peradaban dibawa keluar dari medan gelap, bukankah benda ini akan tersingkir? Setelah Luo Zeng berhenti, dia mengeluarkan alat peradaban lagi dan memberitahu roh giok tentang keraguan di hatinya. Jade Spirit hanya memberikan satu jawaban lilin. Alasan mengapa makhluk di alam gelap menginginkan lilin adalah karena di satu sisi mereka masih mendambakan cahaya di alamnya, dan di sisi lain lilin adalah jembatan antara alam gelap dan alam terang. Jika Luo Zeng ingin memadukan artefak peradaban, ia harus menyalakan lilin dan memasuki alam gelap, dan melebur di lingkungan yang relatif gelap. Ini mungkin satu-satunya cara untuk memadukan token dari sisi lain di alam gelap. Tapi jika saya memadukan token dari sisi lain dari domain gelap, setelah benda ini ditempatkan di dunia tubuh bagian dalam, cahaya dunia tubuh bagian dalam juga akan melenyapkannya. Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Roh safir hanya tersenyum tipis, cahaya pada awalnya adalah sejenis energi, belum lagi cahaya dunia di dalam tubuhmu. Bahkan cahaya dunia induk tidak memiliki tingkat energi yang cukup untuk melenyapkan hal-hal di domain gelap. Jadi seperti ini Luo Zeng mengangguk, hatinya merasa sedikit tercerahkan. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar definisi tingkat energi. Saat berada di domain dewa,
Luo Zeng menggunakan energi yang dilepaskan oleh kristal kotak kebenaran untuk mematahkan gerakan pengetahuan Dongfang Chunjun. Alasannya adalah tingkat energi kristal kotak kebenaran terlalu tinggi-tinggi. Di depan gerbang utama kuil Mitian, sejumlah besar jiwa yang berkumpul lagi. Terakhir kali mereka menjelajahi kuil Mitian, Ermaus mengalami kerugian besar, belakangan ini Ermaus bahkan tidak repot-repot mengurus pelelangan. Dan kali ini, yang berencana membuka kuil Mitian adalah keluarga Xiong. Terakhir kali, ada konflik antara klan Xiong dan Luo Zeng, dan beberapa elit hilang. Karena itu, mereka kehilangan kualifikasi untuk memasuki kuil. Sebaliknya, mereka melarikan diri. Jin Wu, Shen Nong dan klan lain juga melarikan diri. Sekarang mereka membuat ebek. Kecuali jiwa yang dari Yuxiong, klan Shen Nong, dan klan Jin Wu, semua orang yang tidak relevan, cepat pergi, teriak anggota klan Yuxiong dengan keras, dan puluhan orang sedang meletakkan sutra pembungkus jiwa di tanah tidak jauh dari situ. Untaian sutra menghantui menutupi tanah, seperti sepotong rumput biru mengkilap. Tidak banyak negara adidaya yang berpartisipasi dalam pembukaan kuil Mitian kali ini, apakah itu klan Liyuan atau negara adidaya lainnya, kerugian mereka sangat besar, kuil Mitian benar-benar terlalu berbahaya, tidak semua orang bisa memakannya. Sebagian besar dari mereka yang berkumpul di pintu masuk kuil Mitian adalah jiwa yang dari beberapa klan kecil. Ling Xuang duduk di lereng bukit di seberang kuil Mitian, menatap kosong ke gerbang kuil Mitian. Jam tangan ini sudah bertahan lama. Ada halusinasi di matanya berkali-kali, dan Luo Zeng mendorong gerbang kuil Mitian dan berjalan keluar, tetapi gerbang itu tetap tidak berubah. Kali ini, klan Xiong mendapatkan kunci sisi lain dari kuil Mitian dan membuka pintu. Apakah Luo Zeng akan melompat keluar? Meskipun Ling Xuang tahu bahwa keinginannya tidak realistis, dia masih menunggu di sini. Orang-orang dari klan Xiong terus meletakkan sutra yang terjerat jiwa, dan segera mencapai bagian depan bukit kecil ini. Salah satu anggota klan beruang memandang Ling Xuang, dan berkata tidak ada hubungannya dengan orang lain. Cepat pergi, jika sutra jiwa macet, jangan minta kami membantumu melepaskannya. Mendengar ini, Ling Xuang pingsan. Dia menjawab ini hanya untuk membuka gerbang kuil Mitian. Siapa yang peduli untuk memasukinya? Rao, Hermeses tidak pernah begitu dijaga. Ketika Hermeses membuka gerbang kuil Mitian, mereka hanya meletakkan sebuah lantai, atur lingkaran sihir, tanpa gembar-gembor besar seperti klan Xiong. Huff, berhenti bicara omong kosong, jika kamu tidak pergi, jangan salahkan kami karena kejam. Anggota klan Xiong berkata dengan dingin. Tidaklah mudah untuk meninggalkan pantai seberang ketika sutra yang menghantui datang. Meskipun Ling Xuang membenci hatinya, dia sendirian dan sendirian pada akhirnya, dia berdiri dengan enggan dan bersiap untuk meninggalkan lereng bukit. Di sisi lain, tidak ada yang bisa melihat siapa yang jelas, dan tidak ada pihak yang bisa mengkonfirmasi identitas mereka. Ling Xuang juga memilih untuk menyerah, dan seharusnya damai sejak awal. Tapi seorang anggota klan Xiong diam-diam menatap Ling Xuang, dan seberkas cahaya melintas di matanya. Pada hari tikus telinga membuka kuil Mitian, orang ini juga ada di sana. Ling Xuang telah bertarung dengan Jian, dan tinggal bersama Luo Zeng sepanjang waktu. Meskipun anggota klan Yuxiong ini tidak dapat melihat penampilan Ling Xuang, penampilan, napas jiwa, dan suaranya semuanya sama. Dalam pertempuran di depan kuil Mitian, klan Yuxiong dan kuil Taitian benar-benar menjalin hubungan. Di sisi lain, dua klan besar bertarung secara terbuka dan diam-diam beberapa kali. Tidak hanya itu, setelah klan Xiong menyadari kekuatan tubuh fisik Luo Zeng, mereka mulai merumuskan strategi, berharap bisa membasmi Luo Zeng. Meskipun tubuh fisik Luo Zeng menghadapi jiwa yang menempati posisi teratas mutlak, bahkan dalam keadaan tak terkalahkan sepenuhnya, tetapi bukan tidak mungkin untuk menghadapinya. Tetapi tubuh fisik Luo Zeng tidak pernah kembali setelah memasuki alam gelap, dan klan Xiong juga diam-diam menunggu kesempatan. Akan sangat bagus jika Luo Zeng mati di alam kegelapan, jika Luo Zeng benar-benar dapat kembali dari kuil Mitian, klan Xiong yang telah dipersiapkan dengan baik pasti akan memotongnya dengan guntur. Wanita di depannya telah mengikuti tubuh ketika pria beruang itu melihat Ling Xuang berbalik dan hendak pergi, dia tiba-tiba berkata tunggu. Ling Xuang menoleh dan bertanya dengan aneh apa? Apa? Selama waktu ketika Luo Zeng jatuh ke area gelap, Ling Xuang telah mati rasa sepanjang waktu, dan memang dia tidak memiliki pemikiran untuk menjaga, belum lagi sangat sulit untuk menentukan identitas di pantai seberang. Sua, segera setelah Ling Xuang selesai berbicara, segenggam sutra biru-biru yang melekat pada jiwa dilemparkan ke arah Ling Xuang, menutupi seluruh tubuhnya. Ling Xuang memandangi sutra pembungkus jiwa yang ternoda di tubuhnya, dan segera menunjukkan ekspresi marah di wajahnya, apa maksudmu? Di sisi lain,
Melemparkan pasir pemecah jiwa, air yang menghindari jiwa, dan jiwa membungkus sutra pada lawan berarti menyatakan perang terhadap lawan. Ling Xuang tidak tahu kapan dia telah menyinggung beberapa orang Xiong, jadi dia secara alami menanyainya dengan sangat marah. Termasuk orang Xiongzu lainnya yang juga sedikit tidak jelas. Jadi, sekarang adalah waktu kritis untuk membuka kuil Mitian. Entah mengapa masalah ini terjadi. Klan Yuxiong berteriak wanita ini milik istana surgawi. Dia adalah wanita di sebelah tubuh daging. Pertahankan dia. Klan Yuxiong awalnya berencana untuk berurusan dengan tubuh daging. Klan segera mengerti. Meskipun sulit untuk memastikan identitas di pantai lain, mereka tidak akan membiarkan Ling Xuang pergi dengan sikap lebih memilih untuk mempercayai apa yang mereka miliki atau tidak mempercayai apa yang tidak mereka miliki. Ling Xuang juga terkejut dengan kata-kata yang yang rendah hati yang mengungkapkan identitasnya. Karena panik, dia segera mundur, saya bukan dari Tiangong. Jawabannya ragu-ragu, dan niatnya untuk melarikan diri menimbulkan kecurigaan dari beberapa orang klan Xiong. Orang-orang klan segera mengepung Ling Xuang. Jika kamu bukan dari Tiangong, maka jelaskan saja, mengapa kamu ingin melarikan diri. Tanya klan beruang. Jika tertangkap oleh orang-orang ini, situasinya akan semakin merepotkan. Ling Xuang terus mundur, melihat bahwa dia tidak bisa menghindari jaring jiwa besar, gigi putihnya rapat, dan kalung dukun jiwa yang tersembunyi di dadanya muncul. Om. Pedang jiwa kecil yang sangat tajam langsung mengenai yang besar. Jaring jiwa, suara menembus jaring jiwa, dan pada saat yang sama jiwa yang Ling Xuang berputar sedikit, dan keluar dari celah tersebut. Itu pedang jiwa kecil itu. Dia menggunakan harta ini untuk berurusan dengan Tuan Jian. Dia sudah terkena sutra pembungkus jiwaku, jangan biarkan dia kabur. Sekarang ada beberapa orang yang telah mengenali Ling Xuang, mereka mengejar Ling Xuang, dan sangat tidak mungkin membiarkan Ling Xuang pergi. Ling Xuang merasa tertekan. Dia sedang menunggu Luo Zeng di sini, dan dia mendapat masalah dengan klan Xiong tanpa alasan, dan terlihat melalui identitasnya, yang benar-benar sial. Namun, kalung dukun jiwa Ling Xuang sangat kuat, dia mendesak pedang jiwa kecil itu untuk melawan sambil melarikan diri. Pedang jiwa kecil ini mengandung aura yang sangat tajam, dan jiwa yang dari klan Xiong itu tahu betapa kuatnya benda ini, dan mereka tidak bisa mengejarnya terlalu dekat untuk sementara waktu. Ling Xuang berlari ke barat dari lereng bukit, dan semakin banyak klan Yuxiong mengejarnya, tidak hanya klan Yuxiong, tetapi juga klan Jinwu, Senong, dan klan Minyu. Jiwa yang ini semuanya telah melangkah ke surga ke-13, dan kultivasi spiritual mereka tidak terlalu jauh di belakang Ling Xuang, dan mereka mengejar mereka sepanjang jalan tanpa menyerah sedikitpun. Jika terus seperti ini, Ling Xuang akan jatuh ke tangan mereka cepat atau lambat. Tidak peduli siapa kamu, aku menyarankan kamu untuk tidak membuang waktumu. Yang kami cari adalah tubuh daging itu. Selama saat kami menangkap pria itu, kami tidak akan mempersulit Anda. Mengetahui bahwa Anda tidak dapat melarikan diri, mengapa repot-repot? Ling Xuang mendengus dingin ketika dia mendengar kata-kata datang dari belakang, jika Anda ingin menangkap saya, itu tergantung pada kemampuanmu. Swoosh! Tanda seru. Kedua beruang itu masih berkonsentrasi untuk membujuk mereka, tetapi mereka tidak menghindari panah jiwa kecil yang tiba-tiba bangkit, sebelum mereka bisa berteriak, mereka ditusuk oleh panah jiwa kecil, dan yang jiwa terluka parah. Kupu-kupu malam ini sangat kuat. Semuanya, hati-hati. Beberapa anggota klan Xiong terkejut saat melihat pemandangan ini. Jiwa yang Ling Xuang telah melampaui level yang sama, mengandalkan kalung dukun jiwa sudah cukup untuk bersaing dengan jiwa yang teratas dari 13 surga. Meskipun jiwa-jiwa yang ini sedikit ketakutan, mereka tidak mundur karena jumlah dan kekuatan mereka yang besar, mereka tetap mengejar dari dekat. Ling Frost mendorong Soul Summon Necklace hingga batasnya, bertarung dan mundur di sepanjang jalan. Dia melarikan diri ke arah yang berlawanan menuju pintu masuk utama kuil Mitian, dan tidak jauh di depan ada lapangan gelap gulita. Bagi Ling Xuang, itu adalah jalan buntu. Tapi sekarang Ling Xuang tidak punya pilihan lain selain berlari ke depan dalam ketegangan. Desir, desir. Tepat saat pedang jiwa kecil terus berlama-lama di belakangnya, terdengar suara kuang yang renyah. Mendengar suara itu, Ling Xuang terkejut. Melihat ke belakang, dia melihat tangan emas dengan kuat menggenggam pedang jiwa kecil miliknya. Klan tubuh emas. Hati Ling Xuang tiba-tiba tenggelam. Ada juga banyak ras asli di 13 surga di sisi lain, semua kekuatan super di dunia induk mencoba yang terbaik untuk memenangkan ras sisi lain ini, dan ras tubuh emas adalah yang paling kuat di antara mereka. Ras tubuh emas sangat mirip dengan ras manusia, baik ukuran maupun ukurannya. Namun, seluruh tubuh mereka terbuat dari emas murni,
dan tubuh fisik mereka jauh lebih kuat dari makhluk biasa dari sisi lain. Klan Jinsen ini benar-benar mengambil pedang jiwa kecil Ling Xuang dengan tangan kosong, dan dia benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya. Retak, klan tubuh emas itu meremas pedang jiwa kecil dengan kekuatan ringan di tangannya, dan pada saat yang sama dia mendengarnya berkata dengan suara yin dan yang, gadis kecil dari ras manusia, aku menyarankan kamu untuk menyerah melawan, meski aku tidak mau sulit bagimu, tapi kami berjanji untuk membantu klan Xiong. Di belakang klan tubuh emas ini, ada puluhan klan emas yang mengikuti. Dengan begitu banyak makhluk dari sisi lain, apalagi Ling Xuang, bahkan 13 jiwa yang surgawi di seluruh Tiangong tidak akan memiliki kesempatan untuk menghadapi mereka di sini. Bahkan saat ini, Ling Xuang masih belum memikirkan keselamatannya sendiri, kalung dukun jiwa di dadanya menyala, dan pedang jiwa kecil terkondensasi darinya. Secara bersamaan mengendalikan 3 pedang jiwa kecil adalah batas Ling Xuang. Mengapa kamu ingin membantu klan Xiong? Ling Xuang bertanya dengan dingin. Untuk membujuk ras di sisi lain, harga yang harus dibayar sangat tinggi, tidak mungkin klan Xiong membayar harga setinggi itu hanya untuk berurusan dengan gadis kecil seperti dia. Tentu saja, sangat bermanfaat memiliki sutian dari klan Xiong, orang klan Jinsen itu terkekeh. Bukan hanya untuk berurusan denganku, kan? Ling Xuang berkata dengan gigi terkatup. Kamu, ada setengah senyum di wajah klan tubuh emas, hanya jiwa yang membutuhkan kita dari klan tubuh emas untuk melakukannya, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kakak Nijin. Don jangan bicara omong kosong padanya. Kakak Nijin, tolong turunkan gadis ini. Jika orang itu muncul, dia pasti akan menemukannya, jadi saudara laki-laki dari klan Jinsen tidak perlu menunggu di sini. Orang-orang dari klan Xiong berkata satu demi satu. Karena itu, Ling Xuang telah sepenuhnya mengerti di dalam hatinya. Luo Zeng menghancurkan kuil klan Xiong, merebut kristal jiwa mereka, dan bahkan membunuh Ji Yan di depan kuil Mitian klan Xiong secara alami ingin menyingkirkan Luo Zeng dan kemudian dengan cepat. Dapat dikatakan bahwa kekuatan klan Xiong tidak ada hubungannya dengan Luo Zeng, mereka ingin memaksa Tiangong untuk menyerahkan Luo Zeng, tetapi Tiangong telah memainkan Tai Chi dan tidak mengakui Luo Zeng sebagai murid Tiangong. Tanpa bukti, benar-benar tidak ada cara yang baik untuk keluarga Xiong, dan mereka tidak dapat benar-benar memulai perang dengan Tiangong hanya karena Luo Zeng. Ada terlalu banyak hal yang terlibat, dan persiapan mereka tidak cukup. Jadi mereka memilih cara paling sederhana dan paling langsung untuk membiarkan makhluk di sisi lain berurusan dengan Luo Zeng, dan mereka adalah klan tubuh emas yang paling kuat. Di bawah desakan klan Xiong, klan tubuh emas tidak lagi berbicara omong kosong dengan Luo Zeng, dan langsung pergi ke Ling Xuang dengan kaki terangkat. Ling Xuang tidak memiliki cara yang baik untuk berurusan dengan makhluk dari sisi lain, bahkan anggota klan Yuanling dari surga ke-11. Apalagi yang luar biasa dari surga ke-13. Wosh! Wosh! 3 pedang jiwa kecil menuju ke arah yang berbeda, langsung menuju klan tubuh emas bernama Nijin. Nirvana ini bahkan tidak melihatnya, mengambilnya di udara dengan sepasang tangan emas, mencubit pedang jiwa kecil di tangannya seperti trik sulap, dan menghancurkan pedang jiwa kecil itu dengan remasan ringan. Hei! Nijin tertawa ringan, kecepatan majunya meningkat tajam, dan dia langsung menuju Ling Xuang. Melihat ini, Ling Xuang berbalik dan lari ke depan tanpa ragu-ragu. Tapi saat ini, dia sudah sangat dekat dengan dunia gelap. Tanah kegelapan abadi itu adalah situasi putus asa bagi Yang Sol. Melihat area gelap di depannya seperti tirai gelap, hati Ling Xuang setengah dingin. Lilin alangkah baiknya jika ada lilin seperti itu. Jika dia bisa menyalakan lilin, dia bisa menghindari zona gelap untuk sementara. Tetapi ketika bocah bermata 3 itu melepaskannya, dia mengingat Luo Zeng di dalam hatinya, dan menyerahkan semua lilin di tangannya ke cincin Sumeru milik Feng Ge. Di kedua sisi domain gelap, klan Jinwu dan klan Senong juga menjaganya dikelilingi di 3 sisi, itu sudah menjadi situasi putus asa dalam situasi putus asa. Tepat ketika Ling Xuang hanya berjarak 1 langkah dari area gelap, dia tiba-tiba berhenti. Gadis kecil umat manusia, berhentilah melakukan pekerjaan yang tidak berguna, area gelap itu berbahaya, kata Nijin sambil terkekeh. Makhluk dari sisi lain tidak bisa memasuki alam gelap, dan makhluk di alam terang dan makhluk di alam gelap sama sekali berbeda. Ling Xuang mundur perlahan, semakin dekat dan dekat ke area gelap, dan hatinya menjadi semakin putus asa. Dia tahu bahwa Luo Zeng belum mati, jadi dia masih memiliki secercah harapan. Jika Anda jatuh ke tangan mereka, peran terbesar adalah mengancam Luo Zeng. Jika Luo Zeng benar-benar kembali dari medan gelap, saya khawatir dia akan jatuh ke dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Setelah berkenalan dengan Luo Zeng, dia menghadapi banyak bahaya di pantai seberang,
Tetapi setiap kali Luo Zeng dapat berbelok, kali ini Luo Zeng tidak ada di sisinya, dia menyadari bahwa keberuntungannya telah digunakan sudah berakhir. Gadis kecil, jangan mundur lagi. Jika kamu mundur lagi, kamu akan mati, kata Niejin sambil tersenyum, jika kamu jatuh ke tangan kami, kamu tidak akan pernah mati. Tujuan mereka hanya untuk mengancam tubuh, dengan Ling Xuang, aku tidak ingin Ling Xuang mati. Aku khawatir hidup lebih buruk daripada kematian, gumam Ling Xuang sambil menggelengkan kepalanya seperti mainan. Saat dia mengatakan itu, dia mundur selangkah lagi, tidak jauh dari area gelap. Benarkah? Niejin menjawab dengan seringai. Memanfaatkan ketidaksiapan Ling Xuang, dia bergegas keluar dan meraih Ling Xuang dengan satu tangan. Dia agak jauh dari Ling Xuang, tetapi ketika dia meraih Ling Xuang, lengannya terentang beberapa kali. Ling Xuang telah kehilangan kemampuan untuk berpikir dalam keputusasaan. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul dari area gelap, dan sebuah tangan keluar dari area gelap, meraih Ling Xuang dan menyeretnya ke alam gelap. Niejin tidak mengharapkan adegan ini, dan tangan yang terulur hampir terlibat di area gelap, dan dia menghentikan pengebirian dengan tergesa-gesa, tetapi dia juga ketakutan hingga berkeringat dingin. Sial, Niejin mengutuk. Yang lain terus menggelengkan kepala ketika melihat pemandangan ini. Mereka tidak tahu bahwa gadis kecil di Tiangong begitu tegas sehingga dia tidak akan jatuh ke tangan mereka bahkan jika dia ditelan oleh alam gelap. Apa yang terjadi dengan cahaya putih tadi? Tanya jiwa yang dari keluarga Xiong. Ketika Ling Xuang jatuh ke area gelap, mereka semua melihat cahaya putih yang berkedip. Sangat tidak normal jika cahaya putih seperti itu muncul di area gelap. Bahkan jika Nirgin adalah ras dari sisi lain, mereka masih tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Mereka tidak tahu lebih banyak tentang alam kegelapan daripada jiwa yang. Oh, aku tidak tahu, Niejin tertawa kasar, karena gadis kecil itu sudah mati, kami akan terus menunggu. Jika tubuhnya masih hidup, cepat atau lambat dia akan muncul. Dengan pertarungan yang kuat roh, hadiah yang ditawarkan oleh klan beruang sangat tinggi sehingga klan tubuh emas tidak bisa menolak. Di sisi lain, deskripsi tubuh mereka sebagai sangat kuat juga membangkitkan minat Nirgin. Klan tubuh emas adalah ras yang sangat suka berperang. Dalam situasi barusan, Ling Xuang berpikir bahwa dia pasti akan mati. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia diseret ke area gelap, dia hanya merasa dia mundur selangkah, dan kemudian dia diselimuti oleh cahaya putih. Melihat cahaya putih, Ling Xuang sangat tenang, ternyata kematian itu tidak menyakitkan. Seseorang muncul dalam cahaya putih ini meskipun orang itu tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Dia menemani Luo Zeng di sisi lain untuk waktu yang lama, saya sudah mengingatnya di hati saya, dan sekilas saya mengenali Luo Zeng. Bahkan melihat Luo Zeng, Ling Xuang masih tidak memiliki gelombang di hatinya. Dikatakan bahwa orang dapat melihat banyak halusinasi yang tidak ada setelah kematian. Mungkin dia terlalu merindukan Luo Zeng untungnya. Dalam keadaan linglung, Luo Zeng berjalan di depan Ling Xuang dan berjabat tangan. Bingung, Ling Xuang membeku sesaat, lalu dia melihat Feng Ge di sebelah Luo Zeng. Ling Xuang agak bingung. Mengapa saya melihat Feng Ge? Dan penampilan Feng Ge sangat jelas. Dia dan Feng Ge memiliki hubungan yang buruk, jadi secara logis dia tidak melihatnya. Luo Zeng? Apakah dia bodoh? Feng Ge bertanya sambil tersenyum. Mendengar ini, Ling Xuang mengerutkan kening. Kamu bodoh, seluruh keluargamu bodoh. Ling Xuang tidak kalah dari Feng Ge ketika dia masih hidup, dan dia tidak akan mundur ketika dia meninggal. Wanita yang penuh kebencian ini, bahkan jika sudah waktunya untuk mengolok-olok diri sendiri. Beranikah kau menyebutku bodoh? Wajah Feng Ge menjadi gelap, dan dengan gerakan ringan di jarinya, cahaya putih yang menyelimuti tubuh Ling Xuang mulai menghilang dengan cepat. Dia memiliki kepribadian seperti anak kecil, dan dia tidak menganggap serius kehidupan orang lain. Ketika cahaya putih menghilang, Ling Xuang akan langsung diliputi kegelapan. Berhenti, kata Luo Zeng dengan dingin. Feng Ge tidak terlalu main-main, tetapi hanya membuka matanya lebar-lebar dan menatap Ling Xuang dengan tidak percaya. Dia secara tidak sadar juga tidak menyukai Ling Xuang. Jangan linglung, kamu tidak mati, kamu hanya jatuh ke area gelap. Luo Zeng mengulurkan tangannya untuk membantu Ling Xuang berdiri. Ling Xuang melihat sekeliling, dengan tatapan aneh di matanya, dan dia masih linglung. Butuh beberapa saat untuk memilah pikirannya, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Aku benar-benar tidak mati. Luo Zeng, Feng Ge, apakah kamu baik-baik saja? Luo Zeng mengangguk, aku baru saja menarikmu ke alam gelap. Kejadian ini memang sangat kebetulan. Luo Zeng berputar-putar dalam kegelapan dan memanjat dari sisi lain gunung, yang kebetulan berada tepat di seberang kuil Mitian.
Dia masih bertanya bagaimana mengintegrasikan semangat safir, bagaimana mengintegrasikan senjata peradaban. Ketika dia menyingkirkan senjata peradaban, dia melihat jiwa matahari manusia berlari kencang di kejauhan. Ada jiwa matahari manusia lain yang mengejar umat manusia ini, dan bahkan makhluk dari sisi lain muncul. Di medan gelap, Luo Zeng tidak tahu siapa adalah siapa, tetapi ketika dia melihat burung-burung dari suku Golden Crow, dia merasa sedikit waspada di dalam hatinya. Jinwu mengikuti keluarga Yuxiong, jadi sebagian besar jiwa yang dari ras manusia lainnya berasal dari Yuxiong dan Senong tidak peduli siapa yang mereka kejar, Luo Zeng akan menyelamatkan mereka secepat mungkin. Nyatanya, penilaian Luo Zeng sangat akurat, dia dan Feng Ge mengejarnya dan berdiri di belakang Ling Xuang. Untuk amannya, Ling Xuang ditarik langsung dari domain cahaya. Setelah Luo Zeng memberitahu situasi umum, Ling Xuang tertegun untuk sementara waktu, dia masih tidak percaya, dan berkata tapi kamu bagaimana kamu bisa berjalan bebas di medan gelap, dan cahaya ini tidak sepertinya bukan cahaya dari lilin. Di mata Ling Xuang, hanya lilin yang dapat digunakan untuk berjalan melalui medan gelap, dan sekarang 3 sinar cahaya dilemparkan dari atas untuk menutupi Luo Zeng dan Feng Ge, yang hanya luar biasa. Luo Zeng melirik Feng Ge dan tersenyum ini adalah kemampuan Feng Ge. Kemampuan Feng Ge. Mengapa dia Ling Xuang menatap Feng Ge dengan heran, dan dia masih memiliki tubuh fisik? Ini. Feng Ge tidak hanya memiliki tubuh fisik, tetapi dia dapat dengan jelas melihat setiap detail dari penampilan, sosoknya, dan satu-satunya hal yang tidak dapat dia lihat dengan jelas adalah pakaian yang terbuat dari cahaya. Segala sesuatu di depannya sulit diterima Ling Xuang, itu terlalu di luar pemahamannya. Penjelasan tentang orang yang murni terlalu rumit, dan Luo Zeng tidak berniat menjelaskannya kepada Ling Xuang di sini, jadi dia berkata pergi, ayo pergi dari sini, orang-orang itu mengejarmu dengan sangat buruk, saatnya untuk mendapatkan kembali minat. Jangan, Ling Xuang menghentikan Luo Zeng untuk pertama kalinya ras tubuh emas itu sangat kuat, mereka adalah salah satu ras terkuat di surga ke-13, jauh lebih kuat daripada Yuan Lingzu. Ras tubuh emas ini adalah beruang sebuah keluarga datang ke sini untuk memburumu. Sangat kuat. Luo Zeng mengangkat alisnya. Ling Xuang mengangguk setuju. Dia masih tertekan sebelumnya, bagaimana menyampaikan berita ini kepada Luo Zeng, dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di medan gelap, itu seperti mimpi. Karena Luo Zeng bisa berjalan di medan gelap, maka pergilah dengan tenang sepanjang lapangan gelap. Tapi Luo Zeng tidak membiarkan Ling Xuang mendapatkan apa yang diinginkannya, dia mencibir dan berkata itu tepat untuk menjadi kuat. Saat dia berbicara, dia melangkah keluar dari medan gelap, dan cahaya putih melintas di tirai gelap, dan Luo Zeng sudah melangkah keluar dari medan gelap berjalan keluar. Nirgin tidak tertarik menyelidiki sinar cahaya putih di area gelap, dia menoleh dan menyapa anggota klan tubuh emasnya untuk bersiap pergi, sementara jiwa yang dari klan Xiong dan klan Senong menunjuk ke area gelap. Cahaya putih tidak hilang setelah berkedip, dan mereka masih bisa membedakan jejak bayangan putih melalui kegelapan mutlak, tapi mereka tidak bisa membedakan apapun dari bayangan putih ini. Pada saat ini, cahaya putih menjadi semakin terang, dan tiba-tiba seseorang muncul darinya. Jiwa matahari manusia yang berkonsentrasi padanya tiba-tiba terkejut, dan mereka semua mundur setelah ledakan seruan. Pria itu maju selangkah dan berkata dengan senyum di suaranya, saya mendengar bahwa Anda telah menunggu saya di depan kuil Mitian. Nijin, yang akan pergi, menoleh ketika mendengar gerakan di belakangnya, dan melihat tubuh fisik Luo Zeng, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ras manusia, penampilan kabur aura fisik yang sama. Sekali berbeda dari Yang Hun. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu cocok dengan orang yang dijelaskan oleh klan Xiong untuknya. Itu dia. Dia benar-benar keluar dari domain gelap. Mundur. Kekuatan fisik Luo Zeng telah diwariskan oleh klan Xiong untuk waktu yang lama. Bahkan eksistensi yang kuat seperti Jiana tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik di depan Luo Zeng, dan mereka dihancurkan menjadi abu terbang dengan satu pukulan. Menghadapi Luo Zeng dengan tubuh yang sol seperti semut menghadapi gajah, ini sama sekali bukan kontes. Jiwa yang mundur satu demi satu, tetapi klan tubuh emas yang dipimpin oleh Niejin melangkah maju. Bukan mereka yang menunggumu, Nijin memandangi yang Souls yang melarikan diri, rasa jijiknya meluap, ini aku. Luo Zeng memandangi Nijin, anggota tubuh emas ini benar-benar layak, seluruh tubuhnya seperti emas ditempa, tubuh fisik mungkin sangat kuat. Saya tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan klan tubuh emas Anda. Jika Anda hanya memprovokasi saya karena klan beruang, saya khawatir Anda akan menyesalinya, kata Luo Zeng dengan suara kental. Hehehe, Nirgin memegang dagunya, dan senyum di wajahnya menjadi lebih besar, di mata makhluk kita di sisi lain,
orang luar tidak layak disebut, jadi bersiaplah untuk jatuh. Setelah selesai berbicara, Nirgin Es dengan peregangan lengannya yang tiba-tiba, otot-otot yang terbuat dari emas murni menonjol tinggi, dan nafas kekuatan yang kuat menyembur keluar. Melihat pemandangan ini, anggota lain dari klan Jinsen mengeluarkan raungan keras, yang memekakkan telinga untuk sementara waktu. Klan Tubuh Emas tidak berencana untuk bertarung bersama, dan sekarang tampaknya hanya Negin yang cukup. Merasakan aura orang-orang Jinsen, wajah Luo Zeng tidak berubah sama sekali, tetapi dia tersenyum dan berkata aku sebenarnya ragu. Niejin menatap Luo Zeng dan bertanya apa keraguannya. Jika kamu bersedia menjadi token dari sisi lain Yang Sol, berapa banyak kekuatan dari sisi lain yang dapat kamu gunakan? Luo Zeng bertanya. Makhluk hidup juga dapat membawa token dari pantai seberang, yang dikatakan lebih kuat dari token biasa dari pantai seberang, tetapi sangat disayangkan bahwa makhluk agung dari pantai seberang tidak hanya kehilangan kebebasannya tetapi juga bekerja untuk mereka setelah menjadi tanda dari pantai seberang. Ketika Dewa Kemarahan memasuki pantai lain, sangat umum untuk menggunakan makhluk yang diperbudak sebagai tanda dari pantai lain, bahkan ras tubuh emas tidak terkecuali, tetapi sekarang kecuali beberapa makhluk lemah dari pantai lain, sangat sedikit orang yang dapat memperbudak mereka. Mendengar ini, wajah Nirgin menjadi gelap, dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berkata dengan tajam, tanyakan saja pada tinjuku berapa banyak kekuatan yang bisa kamu berikan di sisi lain. Benar saja, itu tidak lemah, alis Luo Zeng terangkat tinggi. Karena klan Xiong ingin berurusan dengannya, mereka pasti telah membuat perhitungan yang cermat, dan mereka pasti agak yakin mengundang klan Tubuh Emas untuk bertarung. Melihat tinju dengan pusaran emas datang langsung ke arahnya, punggung Luo Zeng membungkuk ringan, kaki kanannya meluncur ke depan, dan seluruh orang mencondongkan tubuh ke depan, dan dia dengan cerdik menghindari pukulan itu. Luo Zeng berdiri tegak pada saat yang sama saat dia mendapatkan berdiri, dia meraih leher Niejin dengan satu tangan, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Boom! Dengan punggung Luo Zeng, dia langsung membantingnya ke tanah. Kekuatan besar turun, dan sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di tanah. Luo Zeng berdiri di tepi lubang besar dan melambaikan jari telunjuknya ke arah Nijin, menunjuk ke area gelap dan berkata kamu baru saja mati, karena kamu berani menantangku dengan satu orang, maka aku akan memberimu kehidupan ekstra. Luo Zeng hanya berdiri di tepi medan gelap, dan dia bisa melempar Nirgin ke medan gelap dengan jatuh ke belakang, tetapi pada saat itu Luo Zeng masih memegang tangannya. Bagaimanapun, wajar untuk melihat bahwa klan Tubuh Emas tidak berencana untuk maju, dan Luo Zeng secara alami akan memperlakukannya dengan toleransi. Tapi toleransi Luo Zeng tidak ditukar dengan rasa terima kasih Nijin. Untuk orang-orang pemberani dari Golden Body Rache, ini adalah penghinaan yang lebih besar. Bahkan jika Nijin mati, dia tidak akan membiarkan Luo Zeng melepaskan air. Ah! Niejin berbaring di tanah dan meraung, lengannya tiba-tiba menamparkan tanah, dan dia terbang dari lubang besar. Di bawah raungannya, dia mengucapkan serangkaian kata-kata misterius dan kuno, pusaran emas di tinjunya menjadi lebih bermartabat, dan ada bayangan samar palu emas yang menutupi dirinya. Palu godam emas ini memiliki sejarah yang cukup. Dulunya merupakan harta bawaan terkuat dari klan Tubuh Emas di alam semesta itu pada saat itu, dan palu ini membuka kebijaksanaannya sendiri. Bukan hanya yang terkuat dari klan Tubuh Emas, tetapi juga objek ibadah mereka. Merasakan kekuatan-kekuatan nirvana yang meroket, mata Luo Zeng menunjukkan keterkejutan, dia tidak berani mengambilnya dengan keras, menggerakkan kakinya dengan ringan, dan terus meluncur di tanah untuk mundur dengan cepat. Boom! Boom! Tanda seru. Klan Tubuh Emas memang lebih kuat dari klan Yuanling dari surga ke-11, tetapi tingkat kekuatannya terbatas. Niejin harus menjadi yang terbaik di Golden Body Clan, tetapi kekuatan yang meletus hanya sekitar 6 atau 700 dewa. Kekuatan semacam ini seperti memotong melon dan sayuran melawan Yang Sol, tetapi agak enggan berurusan dengan Luo Zeng. Dari sudut pandang ini, kekuatan pamungkas dalam wilayah cahaya dari 13 langit di sisi lain harus di bawah 1000 bobot dewa, dan pembangkit tenaga listrik teratas harus mendekati 1000 kekuatan dewa. Sebaliknya, medan gelap jauh lebih menakutkan. Belum lagi bocah bermata tiga dan kera raksasa itu mengeluarkan ribuan kekuatan dewa di setiap belokan, kekuatan Monkey Hitam acak hampir sama dengan Nirgin, selain itu ada makhluk gurita dan safir serangan Nirgin terus-menerus, Luo Zeng didorong mundur ratusan kaki sepanjang jalan. Ho ho ho, pejuang macam apa dia yang hanya tahu bagaimana melarikan diri. Saudara-saudara dari klan Tubuh Emas, kalian harus pergi bersama, akan buruk jika kalian membiarkan anak ini kabur. Ya, kalian telah berjanji pada klanku. Titik-titik. Ada orang-orang dari klan Xiong yang menonton ini adegan sangat cemas,
mereka merasa bahwa Niejin enggan untuk mengalahkan Luo Zeng sendirian, dan Niejin dan Luo Zeng tidak perlu berduel secara adil. Namun, klan Tubuh Emas sangat mementingkan integritas dan kehormatan, dan mengabaikan usulan klan Xiong. Setelah membuat ratusan lubang besar, Nirgin akhirnya kehabisan tenaga dan berdiri diam terengah-engah. Pada saat ini, Luo Zeng menyeringai dan berkata, akhirnya giliranku. Sebelum Niejin bereaksi, Luo Zeng berubah menjadi angin dan bergegas kembali. Luo Zeng tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan di domain gelap, tetapi di domain terang, dia tidak takut pada siapapun. Bang! Sosok Luo Zeng berkibar, dan dia sudah dekat dengan tubuh Nijin, dan siku punggungnya mengenai dadanya. Pukulan ini tampak biasa, tetapi sebenarnya meletus dengan kekuatan besar sebelum Nijin sempat bereaksi. Dia merasakan sakit yang tumpul di dadanya, dan dia terbang mundur. Ketika Nirvana terbang mundur, Luo Zeng mengambil langkah besar dan juga melanjutkan dengan pukulan lain. Nijin tidak bisa mendarat, dan dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia ingin menggunakan tangannya untuk menahan Luo Zeng, tetapi Luo Zeng hanya memutar tinjunya sedikit, dan kali ini dia memukul wajah Nijin secara langsung. Untuk makhluk lain dari sisi lain, pukulan ini bisa langsung menghancurkan kepala. Tapi kepala emas Niejin begitu kuat sehingga hanya mengeluarkan suara teredam dan dihancurkan oleh Luo Zeng lagi. Boom, boom, boom. Dengan 3 pukulan berturut-turut, Luo Zeng menghancurkan Niejin ke dalam lubang besar di depan medan gelap lagi. Tubuh fisik klan Tubuh Emas ini memang tirani, meskipun ada banyak depresi pada tubuh, aura Nirgin belum melemah, tetapi kemenangan dan kekalahan jelas terbagi, dan Nirgin berkata dengan sedih aku kalah darimu. Luo Zeng menatap. Nijin yang besar di dalam lubang berkata saya hanya berpikir Anda adalah penantang yang bodoh, dan saya akan mengampuni hidup Anda. Wajah Nijin tiba-tiba menunjukkan keseriusan, dan dia berkata kamu bisa mengalahkanku. Berani? Nirgin sangat mengagumimu, tapi Nirgin berjanji pada klan beruang, Nirgin minta maaf. Begitu. Dia selesai berbicara, ada tulang emas di tangannya, yang tampak seperti tulang rusuk, Nirgin After Jin mengeluarkan kerangka, dia menusukkannya ke dadanya. Mengaum, mata Nirgin meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan momentumnya meroket lagi. Orang-orang berkulit emas yang menonton adegan ini segera mengerti bahwa 6 orang berkulit emas juga memiliki tulang emas di tangan mereka. 6 orang berkulit emas menusuk tulang ke dada mereka dan mengeluarkan raungan, dan momentumnya juga meroket. Agar klan Tubuh Emas menjadi ras terkuat di 13 surga, palu godam yang berharga sangat penting. Sebelum kekacauan nomor 1 di mana klan Tubuh Emas berada hancur, anggota klan yang diubah oleh palu perang telah melatih tubuh emas tertinggi. Warhammer tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, jadi dia mengambil inisiatif untuk membedah tubuhnya, membongkar tulang lengan, tulang kaki, dan tulang rusuknya dan membawanya ke pantai seberang. Setelah menembus tulang perang tubuh emas, kekuatan anggota klan Tubuh Emas akan meningkat secara eksponensial dalam waktu singkat, tetapi itu hanya dapat bertahan untuk sebatang dupa, dan harganya adalah nyawa mereka. Niejin menganggap janji itu lebih penting daripada kehidupan, bahkan jika dia kalah dari Luo Zeng, dia harus membunuh Luo Zeng, dan secara alami mengorbankan tubuh dan tulang emas. Dan dia telah membuat kesepakatan dengan anggota klannya bahwa begitu dia menggunakan tubuh dan tulang emas, itu menunjukkan bahwa dia bukan tandingan lawan, dan 6 klan lainnya juga akan mengabdikan hidup mereka untuk membantunya membunuh lawan. Wosh! Kehidupan Nijin hanyalah sebatang dupa, dan di dalam dupa ini, dia akan tetap membunuh Luo Zeng. Dia melompat, dan kecepatan ledakannya luar biasa, dan dia bergegas menuju tangkapan Luo Zeng. Mata Luo Zeng menunjukkan ekspresi kaget, dan dia mengelak ke samping hampir seperti refleks terkondisi. Pukulan Nijin hampir melewati Luo Zeng, meskipun demikian, masih meninggalkan beberapa noda darah di tubuhnya. Dia berhasil menghindari serangan Niejin karena keberuntungan, dan 6 anggota suku Jinsen lainnya juga mengelilinginya. Kekuatan ke-6 orang ini lebih lemah dari Nijin, tetapi di bawah restu tubuh dan tulang emas, mereka tidak boleh diremehkan. Jika Luo Zeng dapat menggunakan solusi batu penyegel, itu masih bisa melawan, tetapi tubuh fisik di pantai lain tidak memiliki solusi batu penyegel, dan kekuatan tubuh fisik telah turun secara signifikan, cukup untuk memukul Luo Zeng, dan Luo Zeng sudah berbahaya dalam sekejap mata. Hahaha anak ini juga punya hari ini. Klan Tubuh Emas pasti memenuhi kepercayaan. Anggota untuk membantu. Jiwa matahari dari keluarga Xiong baru saja melihat bahwa Nijin kalah dari Luo Zeng, dan suasana hati mereka sangat rendah. Jika keluarga Tubuh Emas tidak dapat menyembuhkan Luo Zeng, saya khawatir tidak ada seorang pun di surga ke-13 yang dapat menyembuhkannya. Tanpa diduga, situasinya terbalik dalam sekejap mata,
dan mereka secara alami bahagia di hati mereka, mereka akan dapat meninggalkan sisi lain sampai Luo Zeng terbunuh dan melaporkan kabar baik kepada para tetua di klan. Di area gelap, wajah Ling Xuang penuh kecemasan. Dia ingin bergegas keluar dari area gelap, tetapi masih ada jarak di luar lingkaran cahayanya, dan kebebasannya sepenuhnya dikendalikan oleh Feng Ge. Cepat pikirkan cara, Luo Zeng mungkin tidak bisa mengalahkan lawan. Ling Xuang berkata dengan cemas. Feng Ge berkedip dan berkata tapi dia berkata, aku bisa mengatasinya sendiri. Ling Xuang memelototi Feng Ge. Sejak awal, dia merasa bahwa pikiran Feng Ge sedikit tidak normal, yang berbeda dari Feng Ge sebelumnya. Melihatnya sekarang ternyata perasaan saya benar, dan siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Luo Zeng dalam bahaya. Bagaimana dia bisa mengatasinya? Dia akan mati sekarang. Ling Xuang berkata dengan marah. Kali ini Feng Ge mengerti, dia mengangkat alisnya dengan ringan, dan berkata maukah kamu mati? Kekhawatiran tentang Luo Zeng di hatinya akhirnya terbangun, dan kemudian dia mengambil langkah di luar medan gelap. Hei, bawa aku, kata Ling Xuang dengan cemas. Membawamu, apa gunanya? Feng Ge melirik Ling Xuang, dan segera bergegas keluar. Ling Xuang dalam bentuk yang Sol memang tidak berguna, dan anggota klan tubuh emas yang memiliki tulang pertempuran emas yang tertusuk di dadanya bukan lagi lawan yang bisa disentuh Ling Xuang. Jiwa matahari dari klan Xiong, klan Senong, dan klan gagak emas bersorak terus-menerus di kejauhan, dan anggota klan tubuh emas yang tersisa menunjukkan kesedihan di wajah mereka. Setelah pertempuran ini, mereka akan kehilangan 7 bersaudara termasuk Nirgin. Pada saat ini, mereka tiba-tiba melihat orang lain keluar dari area gelap. Orang ini bukanlah jiwa yang masuk lebih awal, tetapi wanita lain. Siapa dia? Apakah itu makhluk dari pantai seberang? Atau makhluk dari alam gelap? Bagaimana bisa itu ras manusia? Cantik sekali. Aku belum pernah melihat wanita secantik ini. Feng Ge hanya menutupi dirinya dengan cahaya pakaian tenun, kakinya yang panjang terbuka, lalu ditambah dengan penampilannya yang terlihat jelas dan sedikit polos, memang memancarkan pesona yang unik dan luar biasa. Orang-orang dari klan Xiong dan klan Senong tertarik padanya, tetapi di saat berikutnya, ekspresi mereka semua berubah drastis. Karena mereka mendengar Feng Ge berkata kepada Luo Zeng aku akan membantumu. Bahkan Nijin dan yang lainnya yang mengepung Luo Zeng dengan panik melihat Feng Ge, dan wajah mereka sedikit tenggelam. Apakah wanita ini makhluk dari sisi lain? Dan itu berasal dari alam gelap. Ini sangat buruk. Kemudian semua orang melihat Feng Ge dengan ringan memutar jari-jarinya, dan suara yang sedikit halus terdengar di samping telinga mereka, cahaya langit Dabrahma tak terukur. Berdengung, sinar cahaya tipis menyebar, menutupi sekelilingnya, semua orang menjadi buta di bawah cahaya ini, dan mata mereka semuanya putih. Setelah cahaya menghilang, penglihatan semua orang kembali normal. Jiwa matahari dari klan Xiong, klan Senong, dan klan Jinwu masih gemetar, sementara klan Jin Sen bingung. Sinar cahaya ini memang mencengangkan, namun tidak menimbulkan kerugian sedikit pun bagi siapapun. Ambil lampunya. Kekuatan supranatural macam apa ini? Ada beruang, dan jiwa yang dari Senong dan ras lain juga bereaksi. Mereka saling memandang, lalu pada diri mereka sendiri, dan menemukan bahwa mereka tidak terluka sama sekali. Cahaya ini terlihat sangat menggertak, tetapi sebenarnya tidak berdaya. Feng Ge melihat telapak tangannya, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ini bukan medan gelap, Luo Zeng mengingatkan tanpa daya. Cahaya itu sendiri juga merupakan sejenis energi, tetapi cahaya yang dilepaskan oleh Feng Ge hanya dapat menargetkan area gelap, dan sama sekali tidak dapat menyebabkan kerusakan pada makhluk di area terang. Tapi Darkfield dan Ling Xuang di belakangnya tidak beruntung. Saat cahaya menyebar ke punggungnya, itu langsung melenyapkan gunung di area gelap meskipun Ling Xuang diselimuti cahaya, gunung di bawah kakinya menghilang, dan dia jatuh. Untungnya, sinar cahaya itu menyelimutinya secara vertikal, yang tidak membuat Ling Xuang jatuh ke dalam area gelap. Apakah wanita ini di sini untuk menjadi lucu? Dia pikir cahayanya bisa membunuh orang. Hahaha, dia terlihat sangat menarik, dia hanya bodoh. The Young Souls menghela nafas lega, dan mulai mengejek Feng Ge. Melihat ini, Nijin dan yang lainnya tidak memiliki banyak keuntungan, dan sekali lagi melancarkan serangan sengit ke Luo Zeng. Ketika Feng Ge mendengar sarkasme itu, dia hanya berkata dengan ringan apakah itu bodoh. Wajahnya sedikit tenggelam, dan sosoknya melayang ke arah Luo Zeng. Di tengah pelampung, kaki terbuka seputih saljunya berada di tanah dengan sentuhan ringan, tanah tidak dapat menahan kekuatannya, dan langsung retak, dan pada saat yang sama, kecepatan Feng Ge meningkat secara dramatis. Suara mendesing.
Kecepatan dia meletus benar-benar tak terbendung, dalam sekejap mata, dia telah bergegas ke sisi anggota suku tubuh emas itu, dan menangkap salah satu anggota suku tubuh emas seperti hantu. Di bawah rangsangan tubuh dan tulang emas, anggota klan tubuh emas menyerang Luo Zeng dengan gila-gilaan, dan tiba-tiba merasakan perasaan dingin di pundaknya, yang merupakan tangan batu giok Feng Ge. Kemudian dia merasakan kekuatan yang menakutkan datang dari tangan itu, kekuatan ini sangat kuat bahkan dengan mengandalkan tubuh dan tulang emasnya, dia tidak bisa menahannya, seluruh tubuhnya berputar dan dia terlempar langsung ke area gelap. Zizizi, makhluk di wilayah terang sama sekali tidak diizinkan memasuki wilayah gelap. Meskipun tubuh orang bertubuh emas sangat kuat, tubuh mereka terus-menerus dihilangkan dalam kegelapan, dan rambut, daging mereka, dan tulang dengan cepat hancur, dalam sekejap berubah menjadi jejak asap hitam, hanya menyisakan tubuh dan tulang emas. Meskipun tubuh emas dan tulang pertempuran sangat kuat, mereka tidak tahan dengan hilangnya area gelap, tetapi tulang ini dihilangkan secara perlahan, permukaan tubuh emas dan tulang pertempuran berwarna hitam pada awalnya, dan kemudian menjadi berlubang dan dipecah menjadi beberapa fragmen tulang, dan akhirnya bahkan fragmen tulang itu dihilangkan oleh medan gelap. Sua, 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 satu persatu, anggota klan tubuh emas terlempar ke area gelap dan dengan cepat menghilang. Feng Ge tidak sebaik Luo Zeng. Dia hanya bereaksi sedikit lebih lambat, sehingga Luo Zeng dikepung oleh orang-orang ini sepanjang jalan. Sekarang orang-orang ini ingin membunuh Luo Zeng. Feng Ge hanya memiliki satu tujuan, yaitu membunuh orang-orang emas ini. Klan tubuh emas tidak melawan. Bukannya mereka tidak melawan, mereka tidak bisa melawan, wanita ini sangat mesum. Kekuatan wanita ini, jiwa yang dari klan Yuxiong tercengang. Awalnya, tindakan Feng Ge setelah penampilannya membuat mereka terhibur, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan fisiknya akan sangat menakutkan. Tapi dalam sekejap mata, dia telah melemparkan 6 orang Jinsen ke dunia gelap, hanya menyisakan Nirkin terakhir. Momen ketika tubuh emas dan tulang perang ditusuk, itu berarti hidupnya hanya sebatang dupa, dan di akhir hidupnya, Nijin tampak luar biasa damai. Wanita manusia yang bergegas keluar dari area gelap ini entah kenapa terlalu kuat untuk mereka lawan, Nijin tahu bahwa dia telah gagal total, bahkan jika dia mengambil nyawanya sendiri, dia tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Tunggu, Nirgin sendiri, kata Nirgin keras. Setiap bagian dari tulang perang tubuh emas adalah harta tertinggi bagi klan tubuh emas, dan hanya satu bagian yang hilang selama bertahun-tahun. Tapi ketika Feng Ge baru saja melemparkan 6 orang, tubuh emas dan tulang pertempuran mungkin tidak dapat mempertahankannya. Kehilangan 6 tulang tubuh emas sekaligus, semua anggota klan tubuh emas berdarah di dalam hati mereka. Itu adalah sesuatu yang lebih penting daripada kehidupan klan. Feng Ge memelototinya dengan kejam, dan segera menarik Luo Zeng ke belakangnya, seperti elang yang melindungi anak ayam. Nirgin berjalan ke tepi area gelap, mengulurkan tangannya dan mengeluarkan tulang tubuh emas, lalu melemparkannya ke arah suku tubuh emas dengan seluruh kekuatannya. Ketika tubuh dan tulang emas menembus tubuhnya, itu dengan gila-gilaan membakar hidupnya, dan dia akan mati jika dia menariknya. Lemparan itu telah menghabiskan semua kekuatan Nijin, dan dia terbaring lemas dan tak berdaya di punggungnya, menghilang di kegelapan. Di mana Ling Xuang? Luo Zeng tiba-tiba bertanya. Feng Ge tidak tertarik pada hidup dan mati Ling Xuang, karena Luo Zeng bertanya padanya, dia menjawab dia tidak bisa mati. Meski begitu, Feng Ge pergi ke medan gelap untuk memancing Ling Xuang. Nijindu telah jatuh, dan anggota klan tubuh emas yang tersisa tidak memiliki kekuatan untuk bertarung sama sekali. Setelah mereka menyingkirkan satu-satunya tulang tubuh emas yang tersisa, mereka mulai mengungsi. Tampaknya penghancuran kuil dengan klan Xiong tidak membuat Anda mengingat jangka panjang. Luo Zeng tersenyum ringan, saya pikir sudah waktunya untuk mempertimbangkan untuk menghancurkan kuil Anda lagi. Ada klan Xiong, klan Sennong, dan gagak emas di sana. Ketika dia berada di surga keempat, Luo Zeng awalnya berencana untuk merobohkan kuil-kuil klan Sennong, tetapi pada akhirnya dia membiarkan mereka pergi. Jika dia kembali ke surga keempat, akan sangat mudah untuk merobohkan kedua kuil tersebut. Mungkin sulit menemukan kuil suku Jinwu, tetapi kebanyakan juga berada di surga keempat. Jiwa yang ini dapat mundur dari sisi lain kapan saja, tetapi mereka tidak terburu-buru untuk melarikan diri mendengar ancaman Luo Zeng, jiwa yang bergetar di hati mereka. Terakhir kali kuil klan Xiong dihancurkan, kerusakan yang ditimbulkan pada klan Xiong tidak terhitung. Meskipun perintah di atas adalah untuk membunuh Luo Zeng di surga ke-13, ada ide di hati orang-orang ini. Orang ini dengan cepat melewati surga ke-13 dan meninggalkan dunia warna. Dia tinggal di dunia warna selama sehari, di sana adalah jangan coba-coba membela keluarga Xiong. Huff, jika kamu berani menghancurkan kuil kami,
kami pasti akan menghancurkan kuil Taitian sampai rata dengan tanah, kata seorang anggota keluarga Xiong dengan dingin. Iya, jika Tiangong dihancurkan, kamu akan menjadi guk-guk yang berduka. Kata anggota suku Jinwu lainnya. Kamu hanya bertingkah galak di sisi lain, kata orang lain, yang berasal dari klan Senong. Sisi baiknya, Tai Tiangong tidak mengakui bahwa mereka memiliki Luo Zeng sebagai murid, dan Tiangong telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan tubuh fisik ini. Namun rangkaian hal ini membuktikan bahwa hubungan antara Luo Zeng dan Tiangong luar biasa. Ketika masalah tidak dapat diperbaiki, klan Xiong mungkin menyerang istana Taitian. Ada sesuatu tentang klan Xiong untuk melawan Tiangong, kamu dan aku tidak peduli, kata Luo Zeng sambil menggelengkan kepalanya. Dia mengambil batu dengan jari kakinya, dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya, batu itu telah diambil olehnya hancur menjadi kerikil, jadi jangan bicara omong kosong, ayo cepat pergi. Melempar kerikil itu dengan kekuatan Luo Zeng sudah cukup untuk menghancurkan jiwa mereka. Corak jiwa-jiwa yang ini berubah drastis, tidak peduli di mana mereka berani tinggal, mereka segera melantunkan mantra pemecah ilusi dan melarikan diri ke pantai seberang. Ketika tidak ada cara seperti sutra jiwa yang tersisa, sulit untuk membunuh jiwa yang terlebih lagi, jiwa-jiwa yang ini bukanlah orang-orang penting, Luo Zeng secara alami terlalu malas untuk bergaul dengan mereka, dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Setelah jiwa yang menghilang, Feng Ge juga membawa Ling Xuang keluar dari area gelap, dan mereka bertiga berjalan menuju pintu masuk kuil Mitian. Keluarga Yuxiong sudah mengatur hampir semuanya di depan kuil Mitian, jika tidak ada kecelakaan, mereka akan membuka kuil hari ini. Tapi apa yang baru saja terjadi membuat semua anggota klan khawatir. Yuxiong, jiwa yang dari klan Jinwu dan Senong semuanya telah pergi, dan hanya jiwa yang dari beberapa klan kecil yang tinggal di sini untuk menonton. Orang-orang ini berlari sangat cepat, kata Luo Zeng sambil menggelengkan kepalanya. Setelah berjalan-jalan di depan kuil Mitian, Luo Zeng meminta Ling Xuang dan Feng Ge untuk menunggu sebentar, dia ingin kembali ke pantai lain dengan Yang Sol, dan kemudian tubuhnya menghilang ke pantai lain. Luo Zeng sudah pergi, Feng Ge berkata dengan aneh. Ling Xuang melirik Feng Ge tanpa daya, dan menjawab dia telah meninggalkan pantai seberang. Meninggalkan pantai seberang Feng Ge berpikir sejenak, dan sepertinya mengerti, lalu dia akan kembali. Tentu saja, jawab Ling Xuang. Frost mengiyakan. Tubuh dan jiwa Luo Zeng dipisahkan di sisi lain, dan terkadang dia perlu beralih di antara keduanya. Sebelum memasuki kuil Mitian, jiwa yang Luo Zeng tinggal di gerbang kuil Mitian, dan sekarang dia mungkin kembali ke sisi lain dengan jiwa yang Luo Zeng, yang telah mundur dari sisi lain, membuka matanya sedikit, dan pemandangan di kamar di lantai 2 dibawa ke matanya. Ling Xuang duduk bersila tidak jauh dari sana, begitu pula Feng Ge. Si Yuqin dan Ning Yudi tinggal di sudut ruangan, ekspresi mereka sangat rendah, terutama Ning Yudi terlihat lebih kurus, dan mereka menderita siang dan malam akhir-akhir ini. Di bawah tampilan yang tenang, Luo Zeng juga tertekan. Tapi untungnya, saya sudah meninggalkan area gelap, dan saya akan dapat segera kembali. Sekarang saya tidak bisa membiarkan Ling Xuang dan yang lainnya menunggu terlalu lama. Dengan sedikit pemikiran tentang arti sebenarnya dari menjalankan Dao Luo Zeng, dia kembali ke pantai lain dengan Yang Sol. Hah? Ning Yudi merasakan napas makna sebenarnya yang dipancarkan oleh Luo Zeng, tetapi napas itu sepertinya tidak ada. Dia menatap mata suaminya yang tertutup rapat, dan akhirnya menghela nafas pelan. Setelah jiwa yang memasuki sisi lain, mereka bertiga berjalan dari sisi kanan kuil Mitian. Mereka harus kembali ke sisi lain dari sisi lain dan menemukan cara untuk membersihkan sutra yang tertinggal di tubuh Ling Xuang. Di tengah perjalanan, mereka bertiga telah tiba di tempat tersempit di sisi lain medan terang, dan kedua sisi jalan adalah medan gelap gulita. Tunggu sebentar, Luo Zeng berjalan menuju tepi lapangan gelap. Apa? Meskipun Feng Ge bisa masuk dan keluar dari area gelap dengan bebas, Ling Xuang masih sedikit takut saat melihat sisi lain. Ada token dari sisi lain yang perlu digabungkan dalam domain gelap. Luo Zeng memberitahu Ling Xuang. Ada kilatan cahaya di mata Ling Xuang, dan dia bertanya-tanya token apa dari sisi lain yang perlu diintegrasikan ke dalam domain gelap. Tentu saja, itu adalah sesuatu di domain gelap, Luo Zeng tertawa. Token dari sisi lain di alam gelap. Ling Xuang tidak tahu banyak tentang alam gelap, terutama setelah Luo Zeng jatuh ke alam gelap, dia juga memeriksa banyak informasi tentang alam gelap. Bahan-bahan itu sangat detail, tetapi mereka juga menyebutkan token pantai lain di domain gelap, kekuatan pantai lain yang dimiliki oleh token pantai lain di sana sangat kuat, tetapi sangat sulit untuk mengintegrasikannya, karena semuanya dalam kegelapan domain dan domain cahaya saling terkait, berkonflik. Dalam sejarah,
sejumlah kecil orang telah memperoleh token dari sisi lain dari domain gelap, sedangkan untuk proses fusi selalu dirahasiakan. Kamu bisa menggunakan lilin, jawab Luo Zeng. Lilin. Ling Xuang tidak menyangka lilin itu memiliki fungsi seperti itu. Luo Zeng tahu bahwa Ling Xuang memiliki segala macam keraguan di dalam hatinya. Dia tidak bermaksud menyembunyikan informasi apapun dari Ling Xuang, jadi dia berkata ketika saya meninggalkan sisi lain, saya akan menceritakan keseluruhan ceritanya. Jadi Luo Zeng meminta Feng Ge untuk mengeluarkan lilin dan membiarkan dia menggunakannya. Api ilahi gagak emas menyalakannya, dan kemudian Luo Zeng berjalan menuju area gelap dengan lilin. Jalan di tengah dua area gelap adalah satu-satunya jalan yang menghubungkan dua ujung langit ke-13, dan ada banyak jiwa yang datang dan pergi. Tindakan Luo Zeng segera menarik perhatian banyak jiwa yang. Lihat, ada 3 ras manusia di sana, apa yang mereka lakukan? Ras manusia itu menyalakan lilin. Dia mengambil lilin dan berjalan menuju alam gelap. Jiwa matahari itu benar-benar tercengang melihat pemandangan ini, dan alam gelap ada di tangan mereka. Itu adalah tabu mutlak di hati, dan jika Anda menyentuh yang sol sedikit, itu akan benar-benar musnah. Langkah Luo Zeng benar-benar mendekati kematian. Tapi Luo Zeng melangkah ke kegelapan sambil memegang lilin seperti ini. Kegelapan tak berujung asli sebenarnya diterangi oleh cahaya lilin. Jiwa-jiwa yang menyaksikan kegembiraan semuanya tercengang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka mengerti sama sekali. Ayo pergi dan lihat. Ras manusia ini sangat cakap, tanya mereka bagaimana mereka melakukannya. Jiwa-jiwa matahari ini semakin banyak berkumpul, dan masih banyak dari mereka melihat hal-hal aneh seperti itu secara alami ingin mengetahui rahasianya. Beberapa dari mereka bahkan mengembangkan sedikit keserakahan, jika perlu, itu akan menjadi pilihan yang baik untuk langsung menyerang ketiga orang ini. Ketika Luo Zeng memasuki alam kegelapan, dia menyuruh Feng Ge untuk menjaga di sini dan tidak membiarkan yang jiwa lainnya mendekat. Ketika jiwa-jiwa yang baru saja mendekat, wajah Feng Ge menjadi gelap. Jika kamu mendekat, jangan salahkan aku karena melakukannya. Saat dia berkata, Feng Ge dengan ringan mengerahkan kekuatan di tanah dengan jari kakinya, dan tanah di sekitarnya tiba-tiba jatuh, satu lantai runtuh. Baru pada saat itulah jiwa-jiwa yang itu menyadari bahwa penampilan wanita manusia ini terlihat jelas. Makhluk dari sisi lain, tapi dia jelas ras manusia. Baru-baru ini, ada desas-desus di 13 surga bahwa seseorang telah memasuki pantai seberang dengan tubuh fisik, tetapi tubuh itu haruslah manusia, dan dia bukan makhluk dari pantai seberang. Apa yang terjadi pada wanita manusia ini? Tidak peduli apa, jiwa yang ini tidak berani maju. Dengan kekuatannya yang baru meletus, tidak mudah untuk membunuh jiwa yang ini. Jiwa-jiwa yang itu hanya bisa mundur satu demi satu dan menonton dari kejauhan. Luo Zeng memasuki domain gelap dan melihat sekeliling. Makhluk di alam gelap sendiri juga takut pada alam terang dan tidak mau mendekati alam terang. Daerah tepi secara alami sangat sunyi, tetapi tidak perlu khawatir tentang makhluk alam gelap lainnya yang menyerang. Bahkan Luo Zeng dapat bertahan sebatang lilin dan melarikan diri kembali ke alam cahaya di tempat pertama. Setelah mengesampingkan lilin, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, dan Luo Zeng meminta Feng Ge untuk menyerahkan alat peradaban. Semangat Safir juga mengingatkan untuk tidak memaparkan artefak peradaban ke wilayah cahaya. Bahkan jika artefak peradaban sangat kuat, akan sulit untuk menahan cahaya medan cahaya, dan akan tersingkir dalam waktu singkat. Meskipun cahaya lilin juga dapat merusak artefak peradaban, energi cahaya lilin ternyata tidak terlalu kuat, dan artefak peradaban masih dapat menahannya. Setelah mengambil alih senjata peradaban, jiwa yang Luo Zeng menyeduh arti sebenarnya dari Taoisme, dan kemudian perlahan-lahan mengintegrasikan senjata peradaban ke dalam jiwa yang. Dia masih sedikit khawatir pada awalnya, takut bahwa arti sebenarnya dari hukum Dao tidak akan cocok dengan senjata peradaban, tetapi dengan senjata peradaban yang dimasukkan dengan mulus ke dalam tubuh, kekhawatiran Luo Zeng benar-benar berlebihan. Tetapi fusi hanyalah langkah pertama, dan langkah selanjutnya adalah membawa senjata peradaban ini ke dunia tubuh bagian dalam, sehingga benar-benar memiliki token ini dari sisi lain. 2980